Nah, gerakannya sekarang. Tadi kan konsepnya. Konsepnya kalau tahapnya, kalau Soekarno ada 3. Yang pertama tahap nasional demokratis, yang kedua tahap sosialisme Indonesia, dan yang ketiga tahap masyarakat dunia baru. Ada yang hilang, ini modifikasi juga dari Marxisme, dari tahapannya Marxis. Kalau Marxisme itu kan dari feodalisme terus terjadi dialektika sehingga melahirkan kapitalisme, terjadi dialektika terus melahirkan sosialisme, dan puncaknya komunisme. Yang tidak muncul di Soekarno adalah fase kapitalisme. Jadi di Soekarno fase anti kapitalisme ini tidak muncul. Kenapa bagi Soekarno? Ya, untuk revolusi butuh juga modal. Tidak iso garingan. Kalau bahasanya orang sekarang malaikatan tidak bisa. Emangnya bikin partai nggak butuh modal? Ya butuh lah. Dan tidak mungkin ngerampas wong kita sedang dijajah. Jadi yang pertama nasional demokratis, harus merdeka, berdaulat, baru bisa demokrasi. Kemudian sosialisme Indonesia, membangun masyarakat yang adil di Indonesia. Dan yang ketiga, baru jadi aktor di dunia. Jadi merdeka dulu, terus sukses, baru ikut cawe-cawe menertibkan dunia. Jadi tahapannya 3. Jangan dibalik. Usil dulu dengan urusan negara lain, padahal dirinya sendiri belum sukses, merdeka aja belum. Wah, itu dibalik namanya. Kita harus mandiri dulu. Selama kita nggak mandiri, nggak merdeka, masih disetir, masih diatur, masih diancam dengan utang, ya susah kita ikut cawe-cawe. Kamu marah-marah sama Amerika, nggak bisa, wong utangmu banyak sama Amerika. Ya kan? Kamu marah-marah sama wong utang kita banyak, ya marah sama Jepang juga tidak bisa. Marah sama karena kita tergantung. Maka harus merdeka dulu deh, bebas. Yo, merdeka secara fisik dari penjajah yang vulgar, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, ya kita sudah merdeka. Tapi secara ekonomi jelas belum. Bahkan sekarang secara budaya pun juga kita pontang-panting pengen merdeka. Lagu yang kamu sukai juga paling ya lagu-lagu yang tidak kepribadian kita. Gaya hidup, model baju, gaya ngomong. Gaya ngomong yang bahasa Indonesia yang baik dan benar juga susah. Ngomongmu sekarang ya bahasa alay, bahasa jomblo, bahasa gaul, bahasa tidak nyambung lagi. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia yang tertib kan malah lucu. Kamu mesti ketawa kan. Marilah bersama-sama kita, kayak Murdiono zaman dulu menterinya Soeharto itu kan, kalau ngomong pelan bahasa Indonesianya bagus, cuma ya mboseni. Ya, oke, jadi tapi katanya Soekarno itu merdeka dulu deh yang penting. Setelah merdeka baru kita jayakan diri kita, baru kita membentuk masyarakat dunia baru. Karena Soekarno punya visi memperjuangkan dunia marginal, dunia ketiga, dunia timur yang sering dianggap masih terbelakang. Itu visi besarnya Soekarno, sehingga disegani banyak orang dan juga ditakuti banyak negara besar. Jadi Soekarno sukses bikin blok baru yang namanya non-blok zaman itu. Zaman itu kan ada blok timur Rusia, blok barat Amerika Barat dan kawan-kawan. Nah, Soekarno sukses bikin non-blok. Meskipun non-blok itu hakikatnya ya blok baru. Jadi dari semula 2 blok sekarang 3 blok. Tidak apa-apa, tapi kan sukses dia bikin itu. Dan bikin orang kagum. Wah, luar biasa. Karena memang orasinya bagus, bisa mempengaruhi banyak kepala negara. Terus prinsip perjuangannya ada 6.
Yang pertama non-kooperasi, yang kedua mass forming, yang ketiga massa aksi, yang keempat radikalisme, yang kelima self-help, dan yang keenam self-reliance. Non-kooperasi itu maksudnya ndak usah kerjasama dengan lawan. Wong musuh kok diajak kerjasama. Kalau memang jelas-jelas prinsipnya berlawanan, ya zaman itu kan penjajah, ya ndak harus kooperatif. Jadi non-kooperasi itu bukan berarti jangan jadi anggota koperasi. Ya, non-kooperatif maksudnya jangan kerjasama. Jadi mandirilah. Ya kerjasama itu nanti kalau kita sendiri sudah sukses, sudah jadi, ya bolehlah kerjasama yang levelnya setara. Kalau level gak setara kerjasama, akhirnya yang terjadi kita minta-minta dan tergantung. Jadi mandiri dulu. Setelah kita bisa mandiri, baru mass forming. Mass forming itu ya menyusun kekuatan. Kita punya potensi apa? Punya sumber daya apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan kita sampai di mana? Setelah itu apa? Mass action. Massa aksi. Jadi kita gerak bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng. Jangan satu kerja, satu duduk. Semuanya kerja, tidak ada yang mandor. Kan sekarang kan gitu, ada yang temennya kerja, kamu jadi mandornya. Cuma lihat, sama ngobrol. Nggak, mas aksi itu semua gerak. Jadi mandiri, kemudian memahami kekuatan dan kelemahan, mass forming, struktur kekuatan kita di mana, terus mass action, kita gerak bersama-sama, dan yang keempat, radikal. Radikal itu bahasa Jawanya sak pol-pole pokoknya. Jangan ditahan-tahan. Serius, sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya, ya wis sak pol-pole. Ya wis. Jangan tanggung-tanggung. Wah, mungkin gitu bahasa Indonesianya. Ndak usah nanggung wis. Nek iya ayo serius, nek ndak ya ndak. Nah, itu namanya radikal. Makanya filsafat itu berpikir secara radikal. Berarti apa? Mikir sak pol-pole. Nggak usah dibatasi sebentar-sebentar. Ini layak dipikir apa enggak? Yus dipikir aja, wong cuma mikir aja kok. Ini boleh dipikir apa enggak ya? Ya dipikir aja kalau memang bisa. Kalau buntu lah nanti mandek-mandek sendiri. Nah itu sak pol-pole. Kan sering ada yang tanya, Pak, akal itu kan terbatas, Pak. Batasnya di mana, Pak? Ya batasnya sak kuatmu wis. Mikir aja sampai mentok. Nah, mentok itu batasnya. Besok mungkin kamu tambah pinter, yang tadi mentok kelewatan. Ya, terus berarti itu semakin dalam. Sampai mentok lagi, biar aja. Jadi selalu sampai mentok, itu namanya radikal. Nggak usah dibatas-batasi apa, mikir nggak usah. Kalau perbuatan harus kamu hati-hati, dibatasi. Tapi kalau mikir enggak, susah orang membatasi orang mikir. Jangan mikir aku loh ya, jangan mikir aku. Raiso, kalau dia mikir ya aku pikir. Ya kan? Sudahlah, lupakan aku. Tidak bisa, kalau sudah dipikir, emangnya bisa ngelarang? Emangnya kamu ngerti? Ayo mikir aku. Kan tidak bisa, tidak kelihatan. Jadi mikir harus radikal. Nah ini juga, perjuangan juga harus radikal. Sak pol-pole, sak kuate. Makanya silahkan kamu definisikan. Kalau ada yang bilang ada aliran namanya Islam radikal. Islam sak pol-pole pokoknya sak jeru-jeru nih Islam. Terus self-help. Self-help itu mampu melayani dirinya sendiri, tidak manja, mandiri. Jadi butuhmu apa dan kamu sendiri bisa memenuhi. Tidak tergantung, itu self-help. Dan yang terakhir self-reliance. Self-reliance itu percaya diri. Semakin kamu tidak percaya diri sebagai bangsa Indonesia, ya semakin tidak bisa radikal, tidak bisa pol, semakin tidak bisa gerak bersama, semakin kekuatanmu lemah,
dan tergantung. Maka harus percaya diri. Kadang-kadang kan kamu gitu, ada misalnya olahraga sepak bola, kalau sudah Indonesia kan kamu sudah nggak pede. Indonesia mesti kalah, kan selalu gitu. Sekarang bulu tangkis saja dulu pede, sekarang nggak pede. Indonesia mesti kalah, wah nggak bisa dipercaya. Nah kan gitu. Jadi Indonesia itu kalau sepak bola menang juga nggak ngerti kok bisa menang ya. Heran sendiri, apalagi kalah. Kalau kalah memang wajar. Jadi sebentar lagi bulu tangkis juga gitu. Loh, kok bisa menang? Biasanya kalah. Nah, itu berarti apa? Tidak punya self-reliance, tidak punya kepercayaan diri. Itu prinsip. Jadi non-kooperatif, mass forming, masa aksi, radikal, self-help, dan self-reliance. Terus pengembangan konsepnya ini yang dipakai Jokowi. Tadi kan marhainisme, akhirnya dirumuskanlah di 3 konsep pengembangan. Yang pertama namanya Trisakti. Trisakti itu wujudkanlah Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, ini diucapkan enak, didengarkan enak, dijalankan susah. Ya, enak loh kamu baca, kan manduk-manduk mesti. Oh iya, kita harus berdaulat di bidang politik. Iya, tapi ngelakon ini susah. Levelnya presiden kayak Jokowi aja, yo ambil nafas besar kalau ditanya gimana mewujudkannya. Jadi apalagi situasi hari ini, Indonesia kan tidak karu-karuan. Kita lihat aja mengelus dada itu, tidak tahu dadanya siapa. Jadi kita harus berdaulat di bidang politik, berarti mandiri, tidak diintervensi oleh siapapun. Kita rancang sendiri, kita implementasikan sendiri, dan akibatnya enak atau susah kita tanggung sendiri. Sekarang banyak orang merancang, menjalankan, kalau sudah nyampe di level akibat terus podo lari, tidak mau tanggung jawab. Terus berdikari. Berdikari ini istilah khas di era Soekarno. Berdikari itu singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pakai kakinya orang lain. Berarti apa? Mandiri secara ekonomi, bisa mencukupi dirinya sendiri. Tidak ada bantuan asing pun bisa. Tidak harus ngimpor pun kita bisa mencukupi. Itu namanya berdikari. Selama kita masih butuh asing, masih butuh yang di luar kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, berarti kita belum berdikari. Selama masih ada negara asing yang bisa nyetir, bisa ngatur-ngatur kita, yang kita tidak berani bantah, berarti kita belum berdaulat. Dan yang terakhir, kebudayaan yang kita produksi, yang kita hasilkan, itu berkepribadian khas kita. Budaya itu berarti cipta rasa karsa kita. Itu khas Indonesia, bukan khas asing. Yang menurut kita baik dan atau buruk, indah atau tidak indah, itu gaya Indonesia, gaya lokal. Syukur-syukur yang lokal bisa diterima di level global. Jadi logikanya jangan dibalik. Jadi globalkan ya yang lokal, tapi yang lokal jangan hilang. Untuk biar kita tidak tergilas oleh globalisasi. Globalisasi itu fenomena yang tidak bisa dihindari, tapi kalau bisa kita punya prinsip, punya kepribadian. Jadi kepribadian di bidang kebudayaan. Kalau enggak nanti Indonesia hilang. Nanti orang kesini bingung, ini Indonesianya mana? Arab ada, Barat ada. Indonesia sebelah mana yang Indonesia ya?
Nanti jangan-jangan gitu. Kenapa? Kita kehilangan kepribadian kita sendiri. Yang khas Indonesia ndak ada. Oke. Terus ini pengembangan selanjutnya, pengembangan konsep manani selanjutnya yang saya bilang tadi, Pancasila. Kalau Pancasila masih terlalu banyak, bisa diringkes jadi Trisila. Trisila itu yang tadi, sosionasionalisme, sosiodemokrat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan 3 konsep ini kalau masih susah menghafalkannya, bisa diringkas jadi Ekasila, yaitu gotong royong. Kalau gotong royong aja nggak bisa ngafalin ya, Pancasila banyak yang nggak hafal, kadang keliru-keliru, nggak apa-apa, wong 5. Ya diringkes saja jadi 3, Trisila. Ya, kalau Trisila cuma 3. Itu pun kalau masih susah, ya diringkes jadi 1, Ekasila. Kalau 1 juga masih susah, ya setengah lah, gotongnya saja atau royongnya saja. Ya, jadi itu ya, nilai-nilai itu saling terkandung. Jadi Pancasila itu ringkesnya ya 3 itu. 3 itu ringkesnya 1. Jadi visi besarnya. Di balik gotong royong itu ada sosionasionalisme, sosiodemokrat, ada ketuhanan yang Maha Esa. Di balik 3 itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ini pengembangan konsep dari Marxisme dirumuskan secara konseptual jadi Pancasila, Trisila, Ekasila.